Materi kuliah kali ini adalah bagian dari topik hidrogeologi, yaitu jaring-jaring aliran atau kita kenal sebagai flow nets. Bagian kedua yang merupakan kelanjutan dari materi serupa sebelumnya. Jadi jaring-jaring aliran air tanah ini adalah salah satu topik yang sangat penting di dalam belajar hidrogeologi, memahami hidrogeologi, karena materi ini membicarakan flow atau aliran di dalam akuifer yang didasarkan pada kondisi wadahnya, yaitu kondisi batuannya atau geologinya. Seperti biasa, pembahasan materi ini saya sampaikan secara sederhana, natural, primitif, agar saudara dapat memahaminya dengan baik dan benar. Nah, mari kita sebelum melanjutkan kuliah hari ini, saya ingin mengulang apa yang sudah saya sampaikan di dalam bagian pertama yang kemarin, yaitu mengingatkan kembali flow net rules ini. Karena ini penting, karena pada saat saudara menggambar flow nets itu dituntut keakuratan. Baru saudara bisa memanfaatkan flow net ini untuk berbagai aplikasi. Nah, yang pertama, masih ingat bahwa equipotential line atau ini adalah garis kontur tadi, itu harus tegak lurus dengan garis atau arah aliran air tanah. Kemudian flow line, ya, garis aliran ini akan sejajar dengan no flow. Jadi ini adalah kedap air, ya, dengan K mendekati 0. Kemudian yang ketiga, equipotential line ini akan tegak lurus dengan no flow, ya, karena ini akan terbalik, karena ini saling tegak lurus. Kemudian yang keempat, flow line itu akan tegak lurus dengan head boundary. Head boundary itu adalah batas yang berupa head atau air di permukaan, bisa sungai, bisa laut, bisa kolam, bisa danau dan sebagainya, muka air gitu ya. Nah, karena flow line ini tegak lurus, maka equipotential line-nya yang akan sejajar dengan head boundary. Dan yang paling penting, ini jangan sampai lupa bahwa setiap tube itu membawa air yang sama. Ya, ini akan saya berikan lagi beberapa contoh aliran atau flow net di berbagai macam batuan, bermacam kondisi batasnya, ya. Jadi kalau misalnya ini ada aquifer gini ya, terus ini ada batas gitu ya. Nah, batas ini aquifernya, ya. Ini adalah no flow-nya, ya. Maka MAT tadi atau equipotensial ini akan tegak lurus dengan no flow, ya, karena ini adalah permukaannya, ya. Ini saudara di sini, ya. Jadi ini adalah equipotensial yang sejajar tadi. Sedangkan arah alirannya, flow-nya ini akan sejajar dengan no flow. Kalau ini tegak lurus, jadi misalnya ini adalah head dari head 100 meter dari mean sea level, maka ini head 100 ini tegak lurus dengan no flow, sedang ininya akan bersejajar. Nah, di dalam kenampakan petanya tentunya ini adalah yang no flow-nya, ya. Ini kenampakan map dari atas. Maka flow-nya
groundwater flow ini akan mengikuti atau maaf sejajar dengan no flow ini boundary. Ya, ini akan sejajar mengikuti itu, sedangkan headnya itu akan tegak lurus dengan ya itu ya. Nah, masih ingat ini 100, 99, 98, 97, 96 dan seterusnya. Maka ini flow netnya akan seperti ini. Nah, kalau sekarang kita lihat ini adalah apa? Ini adalah air, ya, ini air. Ya, terus ini adalah permukaannya, ya, permukaannya demikian. Ini air ini ya, bukan aquifer. Kalau ini tadi aquifernya ini air. Nah, maka ini aquifernya itu akan ini. Misalnya ini yang ke sana. Jadi ini adalah apa? Kalau ini sungai, maka ini adalah gaining stream. Ini adalah gaining stream. Ini adalah head. Ini adalah head boundary. Ini tadi no flow. Kalau ini adalah head boundary, maka ini akan seperti ini. Nah, di sini penggambarannya adalah ini adalah sungai. Ya, ini sungainya. Maka ini arah alirannya ke arah sana. Maka arah aliran itu akan tegak lurus ke sungai. Kalau ini yang apa tadi? Gaining stream. Sedangkan ekuipotensialnya akan sejajar dengan head. Ini kan head ini. Head boundary. Ya, maka ini akan sejajar. Jadi kalau misalnya ini 100, di sini nanti ada 101, di sini ada 102 misalnya. Kalau ini 100, maka ini 101, 102 dan seterusnya. Ya, ini gambaran dari flow net tadi. Nanti kasusnya akan banyak bermacam-macam. Ini dalam hal ini kita masih no flow dan head. Ya. Ini no flow, ini head. Ya, ini gambarannya demikian. Nah, nanti kita lihat banyak sekali kasus-kasus atau gambaran-gambaran seperti ini. Seperti yang antara lain yang sudah kita pelajari di dalam hubungan air tanah dan air permukaan. Ya, itu ada macam-macam. Nah, sekarang kita flow net analysis ini. Dari rule yang ke-6, ya. Ini adalah gambaran flow net yang sudah jadi. Ini adalah ekuipotensial, ekipotensial, ekipotensial, ekipotensial dan seterusnya. Ini adalah flow groundwater flow line-nya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini bahwa for flow net flow all tube carry the same flow and there is no flow normal to flow line. Ya. Jadi artinya saudara bisa menghitung Q yang mengalir di dalam tube ini. Jadi tube ini merah. Ini adalah tube 1 yang tengah ini ya. Nah, saudara bisa nggak ngitung Q di sini dan Q di sini otomatis sama. Q di sini bisa dihitung nggak? Bisa. Saudara misalnya punya, kalau saudara mau menghitung misalnya ini di
100 ya. Ini 99, 98, 97, 96, 95. Maka I di sini ya, saudara, I di sini. I di sini dari ini ke sini kan bisa dihitung ini. Ya. Maka saudara bisa menghitung tadi. Nah, di sini. Yang paling di sini 100 ya. Yang di sini adalah 95. Ini adalah bisa dihitung. Sama dengan I sama dengan 5 dibagi jarak dari titik ini, dari titik ini ke titik ini, L ya, L-nya. Maka saudara akan ketemu I. Kalau I ketemu, K diketahui, maka A-nya saudara ukur di sini. A luas. Jadi saudara menggunakan rumus ini. I sama dengan K I A. Ya. A ini adalah luas di sini. Panjang berapa? Ketebalan. Tapi saudara harus ingat bahwa KIA ini bisa diukur dengan TIR. Maka saudara bisa menghitung juga dengan cara ini. I-nya bisa dihitung di sini, I-nya di sini. Ya, L-nya mana? L-nya yang ini. L-nya ini. Ya, L-nya saya yang ini. Kalau maka TIR, L-nya adalah yang masuk di sini. Maka akan ketemu. Nah, ini cara saudara menghitung dalam satu tube ini. Maka ini adalah Q1. Saudara kemudian menghitung yang Q berikutnya ini. Q2. Juga menghitung Q3. Maka total Q di sini adalah, ini total, Q total di sini sama dengan Q1 plus Q2 ditambah Q3. Jadi Q yang di sini, Q yang di sini, Q di sini itu adalah total di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saudara menghitung ini dalam satu tub ini, boleh nggak menghitung satu-satu? Boleh. Maka saudara nanti di sini akan punya di sini Q31, Q32, Q32, Q35. Ini saudara hitung sendiri-sendiri. Dihitung sendiri-sendiri. Ya, hitung sendiri. Maka Q3 itu adalah Q31 ditambah sampai Q35 dibagi 5. Ya, saudara harus paham itu ya. Jadi antara saudara menghitung debit yang melalui sebuah tube dan yang satu hitung satu persatu seperti ini. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Mari kita lihat ini dulu aja supaya nanti saudara makin jelas. Nah, ini saudara diminta untuk menghitung ya. Ini contohnya ini. Ini adalah flow, no flow. Di sini no flow. Di sini constant head boundary, di sini constant head boundary. Ya. Kemudian saudara disuruh menghitung dulu. Nanti berapa debit yang ada di sini. Ya, ini adalah boundary-nya dulu. Kemudian di sini berapa constant head-nya? Di situ adalah 40, di sini adalah 24. Ya, ini 40, 24. Berarti yang ini lebih rendah. Jadi aliran akan ke sana. Maka yang saudara gambarkan ini dulu. Jelas. Karena apa? Flow line akan tegak lurus dengan constant head. Jadi saudara gambar begini dulu.
Nah ini jadinya. Setelah itu baru saudara gambar ekuipotensial lainnya. Ini ekuipotensial lainnya. Ya. Nah, maka dari itu saudara nanti baru menghitung berapa Q di sini, Q di sini, Q di sini, Q di sini. Jadi kalau saudara gambarkan ini masih bentuk yang agak susah itu ya. Maka itu tadi begini. Ya. Ini ada satu daerah begini. Ini no flow. Jadi ini batuan kedap, ini juga kedap. Ini no flow. Ini adalah head, ini adalah head. Ini 40, ini 24 tadi. Maka secara jelas saudara gambar aja di sini. Ini pasti flow-nya mengarah ke sana. Flow-nya mengarah ke sana. Karena di sini head-nya 40, di sini head-nya 24. Nah, sekarang tinggal tadi digambar bahwa dari 20 dari 40 ke 24 ini berapa? Kan ada 16. Nah, 16 ini kira-kira kalau ini 2 per 2 maka ini ada 8 kira-kira ya. Kalau saudara lihat ini ada 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Setiap tub itu akan 2 meteran. Jadi misalnya ini mungkin gambar saya tidak baik ya. Maka ini adalah sekian 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Maaf ini tidak sama. Jadi ini apa ini? Maksudnya kok 8? Ini adalah head untuk 38. Ini 36, ini 34, 32, 30, ini 28, ini 26, ini 24. Yang ini kan 40. Gitu ya. Caranya begitu. Ini tadi juga demikian. Ini saya gambarkan yang lebih mudah. Ya, kita gambarkan lebih mudah tadi. Nah, ini tadi boundary head no flow, head 40, head 24, maka kita gambar ini. Setelah ini kita gambar ini. Nah, maka tube ini saudara bisa menghitung Q-nya. Jadi ini saya gambar lagi aja di sini yang lebih besar gitu ya. Nah. Ya, saya gambar yang lebih besar di sini. Maka di sini saudara sudah bisa menghitung. Jadi kalau ini saya buat aja begini sederhana. Nah, maka saudara bisa menghitung ini Q1, Q2, Q3. Ya. Cara menghitungnya bagaimana? Saudara bisa ini Q1 ini bisa langsung saudara semuanya ini seluruhnya ini saudara hitung, maka ini adalah TIL 1 1 1. Q2 itu juga T2 Q2 L2. Q3 sama dengan T3 I3 L3. Maka totalnya akan menjadi sigma Q. Itu sama dengan total gitu ya. Nah, sekarang Q ini, Q1 sendiri ini, Q1 ini kalau saudara ini Q total itu adalah Q yang lewat di sini kan. Seluruhnya ini sama dengan Q total. Kan gitu ya. Yang lewat sini, lewat sini, lewat sini. Jadi tinggal menambah Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa. Tapi kalau yang menghitung di sini Q1 ini saudara bisa menghitung satu kali I-nya itu mulai dari sini. Kalau dari atas tadi di sini berapa? 40.
sampai ke 24 itu dihitung I-nya 1 atau per kotak ini yang Q11, Q12, Q13, Q14, Q15 dan seterusnya. Ini bisa dihitung sendiri, bisa dihitung sendiri. Ini bisa dihitung sendiri, bisa dihitung sendiri, bisa dihitung sendiri. Ya, tapi bukan di jumlah. Saudara ingat bahwa Q1 itu sama dengan tadi, berapa tadi? Q1N dibagi N. Ya, karena ini apa? Rumus atau aturan yang nomor 6 tadi. Ya, bahwa yang di sini, air 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 yang di sini itu sama. Jadi air di sini berjalan ke sini, berjalan ke sini, berjalan ke sini, berjalan ke sini. Jadi sama, jadi rata-rata. Tapi kalau yang ini sudah hitung, ini sudah hitung, ini sudah hitung, maka itu dijumlahkan. Q1, Q2, Q3. Tapi Q1 ini kalau saudara hitung satu-satu, maka ini bukan dijumlah, tapi di rata-rata. Karena yang berjalan di tube ini adalah sama. Ya, itu ya. Nah, perhitungan itu nanti akan dipakai di dalam flow analysis selanjutnya. Jadi maka saudara bisa menghitung gitu ya. Ya, seperti ini. Ya, maka Q ini sebetulnya dibagi N tadi. Jadi ini flow tube. N itu adalah itu. Ya, sama. Jadi saudara bisa menghitung aliran yang mengalir di dalam suatu daerah. Ya, nah ini contohnya ini. Ya, jadi ini K01, K-nya diketahui. Hanya 10, hanya 1. Berarti alirannya mesti ke sana gitu ya. Alirannya mesti ke kanan. Terus ini adalah equipotensial line. Ya, maka K ini T IL ya, itu dijumlah itu menjadi ini per delta H. Ya, ini sama, ini sebetulnya Q sama dengan T I. Ya, dijumlah sama yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, mari kita lihat di dalam penggunaan ini ya. Ya, ini coba saudara lihat ini. Ya, ini 100, ini 40. Ini artinya head. Ini head. Ini K-nya tahu. Ya, maka H setiap ini, maka kalau ini ada diketahui, maka saudara bisa menghitung. Ya, di sini saudara lihat bahwa di sini M itu 3 meter. Jadi ketebalannya itu 3 meter. N-nya ada 6. Jadi N itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tube, masing-masing tube. H-nya adalah 60. Ya, kemudian dari itu maka bisa dihitung Q-nya ya, dengan mendasarkan ini 3 kali I ya, dihitung I-nya maka ketemu KI. Ya, ini sama, ini sebenarnya sama aja. Nah, kemudian apa yang bisa saudara hitung dari situ tadi? Flow net under the dam ini kan sama. Saudara bisa menghitung apa? Menghitung kebocoran dam. Ini dam. Ya. Maka ini apa ini? H1. Ini water level, ini H2. Maka saudara tahu beda H1 dan H2. Nah, dari situ saudara konstruk ini flow netnya. Saudara ingat bahwa flow itu adalah sejajar dengan apa? No flow. Ini ada no flow dam, no flow. Maka di sini
saudara sejajar dengan no flow, maka ini adalah ini flow-nya. Nah, kemudian dari situ saudara bisa menghitung atau menggambarkan ekuipotensialnya. Ini tadi streamline-nya yang saya gambar merah. Maka ini kita bisa menggambarkan water level di sini berapa. Kita gambarkan. Ini tegak lurus. Ya. Saudara masih ingat bahwa flow line tegak lurus dengan equipotential line. Nah, kemudian saudara bisa menghitung apa ini? Q1, di sini Q2, di sini Q3, di sini Q4. Maka kebocoran totalnya adalah sigma Q. Ya. Gitu. Ini contoh sederhana saja. Contoh sederhana menghitung kebocoran di dalam dam dengan menggunakan flow net. Jadi ini adalah head above dam lebih besar dari head below dam, itu jelas. Bottom of reservoir itu equipotential dan flow is down pasti karena kebocoran. Terus ada impervious boundary, itu adalah damnya itu. Streamline ini juga no flow. Ya, base of damnya itu dianggap ini, kita di bawahnya itu adalah dianggap no flow. Ya. Water surface below dam, ini water surface below dam itu equipotential atau head. Ini kan head ini. Jadi ini adalah head. Nah, dengan mendasarkan pada rule tadi, maka kita bisa menghitung sebuah kebocoran dam secara sederhana. Nah, ini contoh-contoh lain gitu ya. Ini yang sederhana lagi. Ya. Maka saudara bisa menghitung ini Q. Yang sama aja ini. Jadi setiap ini Q setiap apa ini? Q setiap tube. Jadi saudara tinggal tahu ini berapa ya. Ini minimumnya. Ini head 1, ini H2. Ya, kemudian ini adalah no flow. Impervious. Kemudian saudara susun alirannya dulu yang paling gampang. Pasti ke sana. Ini dibuat sekotak mungkin, sesimetris mungkin, yaitu ya. Ini gambaran saya lebih jelek dari aslinya pasti. Nah, ini segini, seperti ini, seperti ini. Nah, baru saudara menulis, menghitung tadi headnya tadi. Tergantung ini H1 berapa, nanti saudara buat sesimetris. Ini kan tegak lurus. Gampang ini, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Maka saudara bisa menghitung kebocoran dam mulai dari sini. Maka ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Maka saudara bisa menghitung kebocoran mulai dari sekian meter dari dam ini ke sana berapa liter per detik. Jadi discharge-nya berapa. Ya, itu contoh lagi ya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh beberapa kasus lain itu ya. Intinya adalah sama demikian. Nah, itu di dalam penggunaannya aplikasi di dalam teknik sipil lah, bagi saudara sudah terbiasa. Nah, ini banyak sekali contoh seepage flow under the dam, saudara. Nah, ini sudah dihitung ini, diketahui berapa, ini 8 meter, kemudian berapa ini, tinggal saudara, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini adalah headnya, equipotential line-nya. Kemudian ini adalah flow line-nya. Maka saudara bisa menghitung. Ya, itu contoh lain. Ini pada kondisi yang lain ya. Ini contohnya, ini sudah terhitung bagaimana kalau M-nya sekian, head drop-nya, K-nya berapa, maka itu dapat dihitung kebocoran di dalam dam tadi ya. Itu adalah contoh di
bidang teknik sipil lah ya. Nah, sekarang sebelum saya nanti membahas, nanti di part 3 saya akan membahas contoh-contoh yang lain itu tadi. Ya misalnya contoh ini tadi, contoh yang ini tadi yang saya lupa untuk menyampaikan secara ini secara sketch ya. Di sini tadi kan head ya, ini head tadi ya. Ini yang tadi ya, yang gambar ini ya, yang gambar ini. Ini kalau saudara sketch di dalam sketsa hidrogeologi, maka itu kan seperti ini. Nah ini begini. Nah, ya kalau kita sayat tadi. Jadi ini ada muka air tanah. Kemudian di sini begini ini lebih rendah. Jadi flow-nya dari sana, dari sini. Ya, yang tadi di atas tadi. Jadi kan sudah ini diketahui berapa tadi? Head di sini itu 40, ini adalah 40. Ya, head di sini tadi ada 24. Di sini itu adalah 24. Maka ini kan air mengalir ke sana. Ya, di dalam aquifer tentunya, bukan air permukaan. Ya tinggal begini, tinggal disayat demikian, itu jauh lebih gampang di dalam memahaminya. Atau bisa juga itu gambar itu digambarkan demikian. Ini ada head lagi, tadi kan begini. Nah ini ada head. Ini adalah 40, terus ini turun. Nah ini gambar yang lebih tepat daripada yang di atas. Ya saya tadi gambarnya telat ini. Nah maka gambarnya di atas itu kan gitu. Ini adalah head 40. Ini apa? Constant head. Di sini, head di sini, ini 24 tadi ya, H2. Ini juga kan gambarnya demikian. Ya, maka alirannya itu kan ke sana tadi. Nah, terus kemudian ekuipotensialnya di sini. Ini 40, 38, 36, sini biasanya 36. 34, ada 32, 30, 28, 26, 24. Dan gini gambarnya. Ya, ini adalah contoh gambar dari sketch ini tadi. Ya, kalau ini contoh lain yang agak sulit difahami gitu ya. Tapi ini jauh lebih mudah saudara pahami daripada gambar di atas. Nah, itulah sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan contoh-contoh lain yang lebih di dalam perhitungan-perhitungan. Tapi sebetulnya saya ingin menyampaikan rule yang lain, yaitu yang kita sebut sebagai flow line reflection. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan refraksi di dalam karena perbedaan hidrolik konduktivitinya. Perbedaan apa berarti? Perbedaan hidrogeologinya, karakteristik hidrogeologinya. Jadi misalnya ini adalah boundary-nya di sini ya. Ini adalah K1, ini adalah K2. Ya, maka ini itu adalah flow line. Di sini kemudian terrefraksi. Ini begini, terrefraksi dengan sudut yang seperti ini. Nah, apa ini penyebabnya? Karena perbedaan di dalam sifat batuan terhadap air tadi. Jadi besaran hidrolik konduktivitinya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut yang lebih gampang. Jadi itulah yang disebut sebagai flow line reflection.
Nah ini contoh yang lebih mudah. Ya, intinya ada perbedaan K. Nah ini adalah korsen, ini Feynman, ini adalah korsen. Jadi ini mesti apa? K-nya lebih kecil, ini K-nya lebih besar, K-nya lebih besar daripada K1. Maka saudara lihat ini. Set. Nah, karena ini materialnya halus, maka dia akan direm baru ke sana. Ini juga demikian, set, kemudian direm karena ada K yang lebih kecil, kemudian ke sini. Ini adalah refraksi. Nah, ini sebaliknya. K1 ini kecil. K1 kecil. Ini K2 ini lebih besar. Maka saudara lihat, ini kan kecil, otomatis direm. Nah, begitu sampai pada K yang besar dia. Nah, ini. Kemudian begini lagi. Set. Nah, ini ke sana terus ke sini. Ya, itu. Jadi sudutnya, sudut dan sudut ini itu berbeda-beda sesuai dengan harga K-nya. Jadi pada K yang besar dia akan lebih landai. Ini mencerminkan apa nanti sebenarnya? Kecepatan. Jadi pada Feynman K yang kecil ini kecepatannya akan lebih direm karena K-nya kecil. Bahwa itu digas gitu ya. Cepat kemudian direm lagi. Itu gambarannya yang lebih mudah, pemahaman yang lebih mudah. Jadi ada perbedaan antara K dan setiap lapisan. Jadi ini tuh lapisan 1, lapisan 2, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 1, lapisan 2. Ini K ya. Jika K ini turun dengan depth, maka equipotensial crown-nya together dan flow become more vertical. Ya. Jadi kalau ada penurunan harga K, maka itu akan lebih vertikal. Ya, ini. Set. Nah, ya, ini more vertikal. Kalau ada increase, penambahan, jadi ini sebetulnya besar kecil ya. Jadi ada decrease. Kalau ini kecil, ini besar. Jadi ada penambahan, maka ini sudah lihat. Set, terus ada penambahan. Nah, ini kecil ada penambahan, maka dia lebih horizontal. Ya, kalau ini tadi lebih vertikal, ini lebih horizontal. Ya, jika K ini increase signifikan with depth, itu akan widely space, ya, become subhorizontal. Jadi ini lebih horizontal lagi. Jadi ini lebih horizontal lagi dibandingkan dengan yang nomor 2. Inilah yang disebut sebagai flow line refraction. Jadi flow line refraction itu perbedaan secara vertikal, semakin besar K-nya itu semakin horizontal. Kalau kecil maka dia akan menjadi relatif vertikal. Ya. Nah, itu adalah refraksi yang harus kita pahami juga di dalam belajar ini. Nah, ini contohnya lagi ini. Akuitat dan aquifer. Jadi di atas ini mestinya akuitat karena K-nya kecil. Ini aquifer, K-nya besar. Jadi ini vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Ya, ini adalah flow line. Ya, jadi flow in aquitat itu subvertikal.
Tapi kalau di aquifer itu adalah subhorizontal. Ya, ini pemahaman di dalam flow net ya. Nah, itu yang saya sampaikan di sini. Nanti kita akan belajar lagi di dalam part berikutnya. Kita akan membicarakan flow to well dan flow to yang lain. Jadi bagaimana hubungan masing-masing hubungan masing-masing ekuipotensial dan flow line dalam berbagai kondisi geologi. Jadi sekali lagi tadi di awal sudah saya sampaikan, ini menggambarkan aliran air tanah sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan kondisi hidrogeologinya, sesuai dengan kondisi hidrolikanya, sifat batuan dan sifat batuan terhadap air. Jadi dipengaruhi wadahnya. Ya, masih banyak ini yang harus saya sampaikan di dalam pembahasan flownet ini. Jadi flownet ini kita akhiri dulu yang bagian 2 itu sampai flow line refraction. Paling tidak saudara sudah paham tentang flow line refraction. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Terima kasih.